Berarti kita jatuhnya jadi tetanggaan ya? Iya. Oh berarti Sulawesi juga kan? Sulawesi Tenggara. Sama itu. Bersaudara sudah kita. Iya. Satu nenek moyang. Saudara Mi. Kita satu nenek moyang. Aku sih nggak punya salah ya. Mereka sering. Kakakmu. Kalau saya punya kakak itu biasa itu tadi saya ngomong ya keluar rumah itu biasa seminggu baru balik. Bermain sama teman-temannya. Terus ada kakak saya yang ketiga tuh. Iseng-iseng lah main sambil ini sebat. Tahu-tahu rumah orang kebakar. Sumpah demi apapun loh. Bikinin susu buat anak-anaknya kayak gitu-gitu. Serius? Kok jadi babysitternya gitu jadi? Ya lebih tepatnya sih babu cilik lah. Astagfirullahaladzim. Untuk anak-anak Untuk anak 4 SD ya. Iya, Kok kelas tidak 4 minta mamamu untuk jemput kah? Itu tadi kakak komunikasi tuh susah. Maksudmu maksudku nggak bisa ngomong ke tante gitu kayak yang tante saya mau pulang gitu. Saya waktu itu mungkin kena. Bro and sis, biar nggak ketinggalan sama video-video kece dari WOD Sisters, makanya jangan lupa di like, comment, subscribe sama bunyiin loncengnya. Tang tang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Christian Nenek Moyang. Siap. Nenek Moyang. Nenek moyang. Kenceng banget ya. Iya. Emang harus kenceng kan? Asal jangan jantungan tuh kakak. Iya. Berarti tadi gue kurang kenceng ya, Cor. Coba. Gimana nih? Nenek moyang. Oh, oke. Nenek Moyang. Aja. Gue batuk. Aduh, minum dulu. Iya, ibu, maaf ibu. Iya, oke. Sehat Christian. Siap kakak Christian. sehat. Dan kes gua undang beta di sini toh. Iya. Terima kasih. Itu kenapa namanya Christian nenek moyang? Siapa namamu? Yang asli? Aslinya Iya. Christian. Christian doang. Nenek moyang itu sebenarnya itu terjadi secara tiba-tiba. Di saat kau lagi marah-marah kan? Awalnya itu bukan marah-marah sih, konten Apa? awal. Oh. Jadi dulu itu Lagi ceritain silsilah. silsilah keluarga dong. Enggak, silsilah keluarga dari nenek moyang. Kalau itu bisa kita seharian nggak kelar-kelar. Jadi ceritanya dulu itu saya kerja kan jadi sales ya, kalau bahasa Jakarta sales marketing gitulah juga. Nah itu waktu itu lagi rame-ramenya YouTuber tuh. Saya punya cita-cita kayak saya bisa nih jadi YouTuber. Benar. Tapi saya mikir kalau saya jadi YouTuber saya kontennya apa ya? Iya. Pas mulai YouTube bikin podcast ala-ala tapi nggak jalan karena memang auranya kurang menjual. Auranya kayak timur nanggung gitu. Iya. Mau timur bukan, mau dibilang Arab juga kependekan. Iya. Oh iya benar lagi biasa Arab-Arab kan pada Iya. Ada tuh ibu-ibu, kamu Arab ya? Iya bu, Arab maklum. series itu dong. Oh pas tuh. Nah terus saya mulai YouTube terus nggak jalan, terus teman bilang gini, kamu main TikTok aja. Saya bilang, TikTok itu apa? Ada aplikasi joget-joget lah gitu. Saya buka buset ini yang joget. Oh jadi kau gini, gitu. Nah maka dari itu kakak, waktu itu saya lihat ini yang joget cewek-cewek cantik, cowok-cowok cakep. Kalau saya yang joget kan orang muntah ya. Iya benar lagi ya. Aduh ya ampun, gimana ya gitu kan. Betul, orang pasti muntah. Nah saya mikir nih. Kayaknya saya harus punya sesuatu yang berbeda yang bisa jadi nilai jual. Terus saya pergilah lagi sales tuh jual barang distributor, nyampe di penginapan, saya bilang ke teman kalian jangan masuk kamar ya, saya kunci, saya mau bikin sesuatu. Taruhlah kameranya masih kamera kentang lah, kameranya buram-buram gitu. Taruh terus saya bahas masalah cewek-cewek itu kan kalau putus cinta biasanya kalau depan teman-temannya kuat ya. Belaga kuat. Betul. Kuat. Aman kok saya cowok masih banyak. Iya. Kenyataannya kalau di kamar banting-banting. Iya benar. Aku sakit banget. Iya benar sih. Biasanya kan gitu. Terus tiba-tiba di pojokan gitu. Itu dulu ada saya begitu. Aduh ini. Aku lagi.
nggak keluar kamar, nggak makan, nggak minum. Mati dong gua di dalam situ. Tapi kebanyakan gitu sih Kak. Iya. Nah saya sambil banting-banting diri, lompat-lompat, salto-salto di kasur, terus nggak sengaja itu keluar kata-kata nenek moyang. Nenek moyang gitu. Saya upload lah di TikTok. Besok bangun paginya follower saya pertama itu 10 orang. Bangun pagi, buset, kenapa ini 10.000 jadinya? Sumpah. Iya, itu dalam semalam. Itu tahun berapa? 2021. Oh iya, di saat Baru-baru orang-orang ini. iya, Iya. di saat orang-orang Lagi juga masih pandemi pada kan? nggak bisa Masih ngapa-ngapain iya, kan. 2021 tuh. Makanya dari situ saya pikir kayaknya ini ada sesuatu yang ini nih. Yang bisa dijual? Iya, yang bisa dijual. Kalau jual diri kan saya pasti nggak- Kurang lah kurang, ya, kurang. kurang lah. Takut nanti Jangan pada dipaksakan. cancel. Iya, Jangan ada cancel kan. Jadi mendingan jual nenek moyang. 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 Tapi itu jadi khas ya. Jadi khas, betul Kakak. Jadi maksudnya sekarang ini kan banyak banget nih teman-teman dari timur Iya. yang akhirnya mulai muncul nih Muncul satu-satu. satu-satu terkenal, nih. terkenal, Betul, terkenal, betul, gitu Kakak. kan. Iya. Nah itu adalah ciri khas khusus untuk Iya. Kristen. Betul. Benar. Tapi dulu kecilnya itu di mana? Di Kecil kecilnya saya dia numpang lahir di NTT Flores. numpang lahir di Flores. Lahir di Flores. Ah. Umur setahun setengah hampir 2 tahun tuh orang tua transmigrasi lah ke Sulawesi. Iya, zaman itulah Lagi musimnya transmigrasi. Iya, transmigrasi karena di sana kan kita ekonomi agak susah jadi orang tua putuskan untuk pindah. Untuk pindah ke Sulawesi. Betul, Kakak. Oh, begitu. Sulawesi? Sulawesi Tengah, daerah Luwuk Banggai. Luwuk, Luwuk Banggai. Palu. Palu, benar-benar. Iya. Stay lah di sana. Oh, Berarti kita ternyata- jatuhnya jadi tetanggaan ya. Tetangga Iya. ya. Oh, berarti Sulawesi juga kan? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Iya, Oh, sama itu. Basudara sudah kita. Iya. Saudara kena satu nenek moyang. Saudara Mi. Kita satu nenek moyang. Ini lama-lama kita bikin grup nenek moyang saja. Bukan lagi. Kali aja kalau misalnya kita beneran runtutin gitu ya, ternyata ketemu Iya, nggak tahu kan? ini nenek moyangmu sama ini. Iya, nggak taunya Jangan bersaudara. kita basudara. Iya. Mungkin ini adalah acara tali kasih yang Tali kasih. selanjutnya. Karena kemarin kejadian sama Waode. Waode. Ada Waode penyanyi. Ada Oh, iya, iya, iya. yang suaranya bagus banget itu. Iya, iya, iya. Jadi ternyata dia adalah keponakan kita. Buset, nggak ditahu tuh. Nggak ditahu. Jadi di saat kita lagi kita bilang ngomong, lagi nanya nama kakek. Oh. Siapa nama kakek kita, Li? Salihi, Salihi. kita sebut. Satu kakek ternyata. Terus dia bilang gini, itu kakekku, itu kakek kakek buyutku. buyut. Gitu. Hah? Masa sih? Kita yang jadi kaget sendiri kan? Jadi kayak masa? Berarti Kamu kan podcast- suaranya bagus, kita enggak. Kita Podcast nyanyi, ini- kita nggak laku. Berarti podcast ini bisa kalau orang-orang yang kehilangan tali Kehilangan- ras keturunannya Nggak usah, datang ke nggak sini. usah, nggak usah. Oh, nggak usah. Banget anjir. Aduh capek juga kita yang ngurusin itu. Tapi Christian punya saudara ada berapa? Saudara kakak berempat. Berempat. Kita cowok semua. Berempat itu? Iya, berempatnya cowok Kayak semua. ini ya, apa yang Mahabharata. Iya Mahabharata. benar. 4 cowok. Christian anak ke? Bungsu kakak. Oh anak Bungsu, bontot. iya. Emang konsepnya gitu, kalau misalnya anak yang bontot tuh berarti paling kecil Yang nih. paling kecil. Iya, masa paling tengah. Masa paling Kan bontot ya. Paling bontot, paling kecil. Jaraknya antara kakak-kakakmu ini jauh. Kita umur nggak jauh-jauh sih. Yang pertama? Pertama tahun 85. Oh 85 oh dia. Oh seumuran. Jangan-jangan kakak aku nih. Kaget lagi, tali lagi nih, tali kasih lah. Tali kasih. Ya ampun. 85 85, 88, 88 90, 93. 93. Oh nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Enak udah gitu laki semua. Laki semua. Kakak Berarti 85 ya? 85. Tapi kok tuaan saya? Iya, iya. Mukanya Makanya gue mukanya, bilang iya. nanti gue pakein janggut biar gue juga kelihatan tua. Jangan, ya, bilang gitu. jangan. Tapi apa berempat itu karena jaraknya nggak jauh-jauh berarti mainnya main bareng dong waktu kecil. Iya, waktu kecil itu cuman karena kita kecilnya di timur ya. Kehidupan itu lumayan keras ya. Jadi kadang-kadang itu kakak-kakak itu suka mainnya keluar, baliknya seminggu baru balik ke rumah. Iya nggak tahu maling ayam kali di luar. tapi nggak ada yang tahu itu. Nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ya udah main aja keluar terus habis Iya. kita baru pulang. Iya. Kagak marah sama bapak. Balik ke rumah, pak. Oh iya benar. Orang timur Pasti kan. ada lah, Ah. pasti. Orang timur kalau pulang rumah nggak digampar bukan orang dari mana? timur itu. Anak kurang ngajar. Iya Kepala batu. Kepala batu gitu kan. Tapi giginya begini kan. Iya, Hah? iya. Bikin apa di luar? Ha? Orang timur tuh justru kalau dia dengan pak itu sayang. Iya Oh, benar. iya. Cinta Tapi kalau itu. dia sudah
Bapak sutara mampu. Iya. Bapak lepas tangan. Nah itu sudah dicoret dari kartu keluarga Iya, itu. itu serem. Itu iya sih. Iya, lebih baik. Karena gitu. rata-rata emang orang Penuh timur dengan gitu ya, kekerasan. Cok. Iya. Makin keras suaranya makin sayang tuh. Iya. Makin turun, hati-hati. Mulai itu udah mulai Anak tiri itu mas. gitu. Langsung dicoret dari kartu keluarga. Betul, Tapi Kakak. kok main berempat itu biasanya kalau anak laki-laki itu kan semua pasti, apalagi main, kamu kok tinggal di gunung kan? Iya di daerah gunung lah kakak. Mainannya kayak gimana Ya, kalau zaman dulu itu? Kalau orang Jakarta nongkrong di coffee shop ya, Ya. kita nongkrong di hutan kakak. Oh serius? Cari buah-buah hutan. Sumpah? iya. Serius. Terus? Kita cari buah hutan, kita kumpulin kayak klengkeng gitu-gitu kan Iya. di hutan. Kita bawa ke kampung, kita jual ke orang-orang Jawa. Pintar. Iya. marketing. Iya. Tapi di antara kalian ini berempat ini, empat Iya. bersaudara ini, pasti kau yang disuruh naik ke pohon kan? Tidak kakak, kebetulan saya punya kakak memang dia punya jiwa-jiwa petualangnya lebih di atas saya toh, jadi mereka yang panjat. Mereka yang panjat. Saya nunggu di bawah. Oh jadi kayak yang nego. Iya. Iya kak, gitu. Lempar kakak, Lempar, lempar, Kak, dahan lempar. pohon, pak. Anjir lucu. Iya tapi seru ya kalau misalnya. Kirain yang namanya anak bontot itu suka dikerjain sama kakak-kakak. Enggak, kebetulan saya itu anak yang paling disayang sama orang tua. Jadi kalau saya Kenapa-napa? ini pasti mereka dihajar sama bapak tuh. Iya itu. Enak dong. Iya, Enak tapi banget tuh. kadang-kadang saya juga dihajar. Jadi abis kakak lo dihajar, lo Saya dihajar juga sama kakak dihajar, lo ya? iya. Ya Allah, jahat amat kakak. Ya itulah orang timur kakak. Iya sih, tapi emang biasa kita juga gitu ya. Iya. Satu salah, semua kena. Semua kena, Pasti semua kena, betul. iya. Itu real sih di timur. Bener kan? Gitu, iya. Karena Sekeras itu. biasanya nih sama kakak kamu yang suka bikin salah yang mana? Kakak kedua sama ketiga tuh. Kenapa ya anak kedua itu bermasalah terus ya? Dia mah anak kedua Ini paling dia. bandel. Anak kedua rebel. Kenapa ya? Aku bingung deh. Anak kedua sama anak ketiga selalu bikin salah apa? Maksudnya kakaknya saya. Iya. Saya kira ini. Enggak, aku sih nggak punya salah ya. Mereka sering Kakakmu. kalau saya punya kakak tuh biasa itu tadi saya ngomong ya keluar rumah itu biasa seminggu baru balik bermain sama teman-temannya. Terus ada kakak saya yang ketiga tuh iseng-iseng lah main sambil ini sebat. Tahu-tahu rumah orang kebakar. Sumpah demi apapun loh. Itu real. Anjir. Iya, jadi kita tuh baru pindah dari daerah Toli-Toli ke dari daerah Luwuk. Toli-Toli, iya. Ke Luwuk. Nyampe di sana baru sebulan, kakak saya kan nakal kan yang ketiga nih. Main sebat-sebat pakai ala-ala lah. Dibuanglah ke sudut rumah, yang kita numpang di situ baru sebulan. Kebakar rumah. Astaga Tuhanku. Oh, kok dari tembakau asli gitu. Dari tembakau, Iya, gitu-gitu. Oh my god. Kebakar terus untung siang kan jadi banyak warga datang bantu padamin apinya. Itu senakal itu sih kak. Terus kenapa? Tapi nggak seru ya kalau itu ya. Itu nggak seru sih, Iya, bakar rumah ya, Bo. Iya, maksudnya tapi kan kagak sengaja juga ya. Ci. Iya. Terus keseruan apa lagi yang kau bikin sama kakak-kakak? Keseruan apa lagi? Mungkin cuman saya itu waktu kelas 3 SD itu sudah pisah dari keluarga kakak, dari kakak sama orang tua. Jadi Kenapa? Karena emang udah ketahuan kamu bukan anak mereka. Kamu bukan Jangan anak gitu punya. dong. Jangan begitu dong. Sorry. bapak punya anak toh. Jangan tipu-tipu. Jangan tipu-tipu Bapak. Iya. Kok nenek moyangku bukan gitu. Saya waktu kelas 3 itu dari kakek kan di NTT ya di Flores. Minta saya untuk balik ke Flores biar mereka yang ngurus. Pindahlah ke sana. Nah, disitulah kisah hidup saya yang begitu tragis termulai. Iya, akhir kayak kisah film. Mungkin ya. Project 69 ini bisa buat cerita dari Christian nenek. Iya, karena tragis. Sangat tragis. Oke, tolong ya siapin tisunya. Oke, ayo. Kita ceritanya gimana? Gimana waktu Jadi berarti kan itu kan kau pisah dari kakak-kakakmu, dari orang tua. mama-mamamu kan ya. Iya, betul. Terus gimana itu kau pisah di sana terus sendiri dong? Iya betul, saya besarnya kan maksudnya udah mulai tahu dunia itu kan di Sulawesi ya. Kelas 3 pindah ke NTT, awalnya senang karena merasa terpilih nih disuruh ke sana. Kata kakek saya kan salah satu anakmu, terus saya yang dipilih, saya bangga dong. Iya benar. Berarti saya yang terbaik nih. Yoi. Saya tidak tahu ternyata ceritanya bakal sesadis gimana. Terus. Nah, akhirnya pergilah saya ke ini diantar bapak tahun 2000 ya, tahun 2000 ke sana. Pertama datang, masih enak nih, disambutnya enak, suasananya enak sama kakek nenek.
Terus setelah sebulan bapak balik ke Sulawesi. Nah di situ saya mulai merasa bahwa jadi anak yatim saya ini. Ditinggal ini sekolah orang tua. Iya, udah balik semua nih. Sekolah lah, jalan sekolah. Nah nggak lama dari situ mungkin setahun apa 2 tahun kakek meninggal. Kakek yang nyuruh saya datang tuh. Turut Nah di berduka situ saya mulai apa ya? Goyang. Mulai goyang. Tuh. Iya, dari batin kayak gitu-gitu. Karena kakek ini kan penyayang ya. Terus oma saya itu kan orangnya agak ya oma-oma timur lah, Keras, sangat keras. Jadi saya merasa kayak aduh, ternyata tidak sesuai ekspektasi saya datang ke sini. Sekeras ini. Terus tinggal sama oma karena oma itu tinggal di kebun ya. Di kebun, benar-benar di kebun, jauh dari pemukiman. Akhirnya saya disuruh tinggal sama tante yang guru. Biar bisa belajar. Agak sedikit di kota Iya, itu. bukan di kota, di kampung lah. Masih tetap. Masih di dekat situ. Iya benar, saya tinggal di situ biar bisa belajar sama anaknya kan. Ke sekolah juga dekat. Nah disitulah saya mulai tahu gimana itu jauh dari orang tua, kerja, bertanggung jawab sama pekerjaan gimana. Itu kelas 3 SD ya, kelas 4 ya. Kelas 4. Nah itu saya mulai kerja kayak bangun pagi itu biasanya anak-anak kalau anak tinggalan orang tua ya bangun jam 5, setengah 5 itu hal yang agak mustahil ya. Paling bangun siap berangkat sekolah aja. Nah saya itu di situ jam 5 itu udah bangun. Nyapu, masak air, masak nasi, motong kayu api. Dulu kan belum ada Kayu api. Iya, maksudnya kayu bakar. buat ini buat Aduh, maaf, nggak terlalu timur lagi kayaknya gua ya. Daerah timurnya suka agak hilang. Iya, benar. Maaf ya, sorry. Iya. Terus Jadi kayak begitu kegiatan sehari-hari itu kayak cuci piring sebelum ke sekolah itu tuan rumahnya belum bangun, saya udah bangun masak, bikinin susu buat anak-anaknya kayak gitu-gitu. serius, kok Serius, jadi babysitternya gitu jadi. Ya lebih tepatnya sih babu cilik lah. Astagfirullahaladzim. tapi itu ada nilai positifnya kakak. Artinya semua itu kan terbentuk dari situ tau kakak. Bener Iya, banget. bener. Itu ada Jadi mandiri Iya, ya. iya. Jadi mandiri, Jadi mandiri, jadi ya. disiplin. Betul ya kan? kakak. Nah jadi setiap sebelum sekolah kayak gitu cuci piring, habis makan berangkat sekolah, balik dari sekolah lagi sama. Sama Melakukan aktivitas kegiatan rumah melakukan itu. juga. Bahkan saya itu setiap pulang sekolah kakak, mungkin ini anak-anak pada umum itu kalau kayak sekarang itu agak berat ya, itu sesuatu yang berat. Pulang sekolah itu saya disuruh ke kebun nyari kayu api, itu bisa sehari itu saya ngumpulin 1 mobil pick up gitu. Keluarin dari hutan, taruh di pinggir jalan, nanti mobil jemput. Itu kelas itu 4 untuk SD. dijual. Enggak, buat bawa ke rumah. Buat bawa ke rumah. Kan tiap pagi kan dia harus bikin kayu api. Iya. Betul. Jadi awal-awalnya itu saya rasa kayak aduh setragis ini saya jauh dari orang tua. Terus dulu kan kita mau komunikasi ke orang tua itu susah ya. Iya. Susah banget. Pakai kalau dulu berarti masih pakai Masih telepon ada umum ya, masih ada wartel. telepon umum tuh. Iya, Nah, masih kayak pakai, gitu. Jadi saya kerjain keluarin kayu. Habis itu kita dulu pelihara kerbau juga gitu, kambing. Di sana. Nyari makanan kambing, kerbau gitu-gitu. Setiap hari. Tapi bukannya mudah ya kalau di sana karena kan masih hutan kan, masih banyak sawah-sawah gitu juga. Iya, cuman kan di sana kan Medan kan lumayan ini Oh ekstrem iya, ya. medannya Terjal ya. ya, terjal, terjal gitu ya. kan. Untuk anak-anak Mau pasti untuk anak serem. 4 SD ya. Iya, Kok kelas tidak 4 minta mamamu untuk jemput kah? Itu tadi kakak komunikasi itu susah. Susah. Iya. Maksudku nggak bisa ngomong ke tante gitu, kayak yang tante saya mau pulang gitu. Saya waktu itu mungkin kena rasa takut juga ya. Mau ngomong ya, umur masih segitu. Mau ngomong yang Nggak berani gitu, ya? nggak berani. Terus saya itu kepikiran kalau Sulawesi itu dari NTT itu kayak ke Amerika begitu. Oh jauh sekali, jauh sekali. Ini saya tidak mungkin bisa ke sana lagi ini. Pasti saya akan sudah akan dilupakan sama orang tua. Oh ini tragis banget. Tapi waktu itu saya tuh tidur malam itu nangis kayak pikir saya punya mama, kira-kira mereka masih ingat saya tidak ya? Iya benar. Pikir. Tenang. Tenang. Kakak. Tolongin. Maafkan kiri. Cerita ini tuh saya sudah cerita ulang-ulang ya sebenarnya. Sama almarhum bapak itu saya pernah ngomong begini, waktu itu sudah dari SD itu kejadian itu saya merasa kayak saya dianaktirikan ya. SMP itu saya telepon bapak, kebetulan bisa telepon waktu itu. Saya ngomong ke bapak kalau cuma tahu lahirkan saya, mending jangan dilahirkan.
tidak tahu kasih makan saya. Saya hidup sama orang itu siksa saya. Dulu kakak saya kalau mau dapat uang jajan itu saya harus berjuang sendiri kak. Pulang dari sekolah biasanya kalau kita di sana itu Senin sama Rabu itu ada pasar tradisional. Jadi saya Senin sama Rabu itu biasanya nggak masuk sekolah. Oh karena saya ke sana. Enggak, saya buat nyari uang jajan. Jadi saya pergi ke hutan nyari sayur paku. Tahu sayur paku? Sayur paku. Sayur pakis. Sayur pakis. Iya, Ya, sayur pakis di hutan itu saya ambil. Terus setiap Senin sama Rabu saya ke pasar seledaran begitu baru saya taruh jual. Iya, buat dapat uang jajan. Karena kan meskipun saya tinggal sama orang tapi tidak dimanjakan dengan segala macam itu kan. Akhirnya itu jadi sampai SMP, begitupun masuk SMP ceritanya tragis lagi. Lebih lagi tragis lagi. Jadi memang teruji, sangat-sangat teruji. Makanya SMP, kamu sukses banget sekarang. belum sukses sih kak. Cuman menuju proses ke sana yang lagi saya Amin, perjuangkan. akan. Insya Allah kau sukses. Iya. Terus, Amin. Terus? nah, minta maaf saya lanjut ini. Iyalah, Tiga album minta apa? Apa? Iya, tadi saya sedih itu karena itu cerita itu saya cerita ke bapak waktu bapak belum meninggal, bapak almarhum bapak tuh. Nah masuk SMP itu saya tinggal di asrama. Memang sekolahnya asrama Iya, SMP. atau? SMP itu ada asramanya. Oh, Tapi SMP nggak itu ada harus wajib asramanya. tinggal di asrama. Iya. Cuman karena opa waktu itu udah meninggal, akhirnya buat bayar uang asrama, terus ngumpul beras ke asrama itu kadang saya nggak kayak anak-anak lain. Mereka dibawain uang jajan, kumpulin beras uang asrama, saya kadang udah 3 bulan nggak ada kiriman. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari asrama. Kok kemana kak? Kemana keluar dari asrama? Keluar dari asrama saya nyari tempat tinggal yang gratis kan. Di mana? Di mana? Jadi waktu itu ada sekitar 3 kilo dari sekolah, 3 atau 5 kilo dari sekolah ada orang yang kebetulan teman saya kenal, dia berkebun. Berkebun, ada pondok tapi jauh dari ini, dari pemukiman. Itu sekitar 3 kilo dari pemukiman ada pondok. Pondok yang benar-benar nggak ada orang di situ. Jadi saya minta untuk numpang tinggal di situ. Jadi selama hampir 2 tahun saya tinggal di situ. Jadi kok putus sekolah kah? Enggak, saya sambil sekolah. Oh jadi kok jalan setiap hari Setiap tuh? hari jalan. Jadi nggak tinggal di asrama, cuman sekolah tetap. Sekolah tetap. Karena saya nggak mampu bayar itu lagi kan. Asramanya. Iya, asramanya. Kalau sekolah kan waktu itu ada bantuan lah. Nah saya tinggal di kebun itu, buat makan itu saya biasanya kan ada sawah kan, dekat-dekat situ ada sawah. Jadi saya bantuin orang ngarit padi, gitu-gitu, buat makan. Buat berasnya jadi gabah, terus saya jemur, giling, buat beras makan. Terus kalau untuk lauk itu saya biasa nyolong kelapa orang. Kan ada kelapa-kelapa tuh, jadi saya nyolong. Nah ada kejadian lucu sekali, saya lagi ngambil kelapa tuh, lagi asik-asik gini. Lagi naik tuh. Lagi mungut gini, karena rumput-rumput nih kan ada pohon-pohon kelapa tuh, mungut asik. Pikiran, duit ini. Tiba-tiba si tuan kebunnya datang. Oh, jadi kau. Dia ketahuan langsung. Gue jadi ngebayangin posisinya dia lagi begini. Dia lagi gini. Iya bapak, itu saya bapak yang ambil. Tapi saya waktu itu tidak ngomong, saya langsung taruh kelapa pelan-pelan jalan langsung lari. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita main games dulu ya. Main games dulu, jangan main games sedih-sedih dulu, lagi jangan ya. sedih, Kakak. Tapi aku tahu sih betapa beratnya itu Berat. pasti. Iya. Gitu. Karena biarpun kita juga sempatlah merasakan jatuh apa segala macam itu udah juga ngerasain gitu. Makanya mungkin karena itu juga mental kita jadi lebih kuat gitu. Betul. Mau segala macam rintangan hajar gitu. Karena sebelumnya kita udah pernah melewati rintangan-rintangan itu Iya. kan justru lebih terjal, ya kan? Kita tuh kayak ninja Hattori. Kayak di film-film. Lewati lembah. Oke, game kita kali ini adalah tebak gaya. Ini gue suka Gue nih. senang ya. Iya. Jadi tinggal tebak aja kira-kira gerakan aku ini gaya apa begitu? gitu. Oh, Lagi kayak lagi terbang, apa, kayak Pak? oh iya. Ini contoh ya. Jadi pokoknya temanya adalah kegiatan sehari-hari. Siap. Nih, misalnya kalau kegiatan sehari-hari itu gini.
Mandi. Gitu. Gampang kan? Siap, gampang. Mudahnya. Gampang. Ini mungkin masih contoh di gampang-gampangin nih, Enggak, ini full. gampang semua. Gampang Oh, gampang semua semua. kok, Oke. gampang. Gampang. Menurut kita ya, karena Siap. kita yang baca ya. Iya. Oke. 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 Ready? Ready. Aduh. Tolong ya, ini aku akan banyak bergerak nih, ikutin aku. Oke, mari kita kasih ruang. Oh. Tadi kayak begini saya udah mikir mengambil sampah. Terus naruh sampah. Masa bagi-bagi sampah? Gak mungkin dong, bagi-bagi sampah. Apa yo? Menyajikan makanan mungkin. Bukan. Bisa diulangi sekali? Aduh, ulang lagi ya. Ulang lagi ya, ada yang ulang lagi ya. Agak repot ya? Iya. Oke. Tadi kan udah diambil. Oke, ambil. Oke, pungut sampah. ambil. Terus- Nggak ada hubungannya Oh, sama enggak. sampah. Enggak, ini saya Ini imajinasi tidak bau. aja. Ini tapi kadang ada yang bau nih. Oh, Ini iya. ada yang bau nih, Oh, ada yang bau. Tapi bukan sampah. Ambil, Ya. taruh. Ini nemu yang apa ini? Oh, laundry. Iya, mencuci baju. Mencuci baju. Siap, Ribet kan? Oh, saya tadi pas bilang yang bau, saya udah mikir kolor ini pasti. Iya, karena ada butai-tainya kan. Ada kan security di pasti. Oke, apa lagi ya next? Ini deh. Oke. Emang kalau aktris ya? gerakannya, iya. Iya, banyak gerakan iya. Gebrakannya. Gebrakan itu pasti banyak. Siap. Makanya kalau setiap ini Bisa diam nggak? Saya lagi mau berbuat nih. Saya mau berbuat. ribet ya. Nyalon. Oh, oke. Panjang banget. Ah. Panjang. Kutu. Tiba-tiba kutu. Bukan. Kegiatan sehari-hari, kegiatan sehari-hari. Oh iya. Iya. Tapi kan kegiatan. Oh, oke, siap. Apa itu? Nyalon. Keramas. Bukan. Kamu gak bisa jawab ya? Catok. Soalnya tadi pas gini kan saya jadi mikir kalau monyet kan makan kutu gitu juga ya? Untungnya aku bukan monyet ya. Enggak, bukan maksudnya bukan kakak Itu dong. ceritanya vitaminnya. Vitamin Karena ada misalnya- gini-gini tadi. Karena kalau misalnya rambut itu gak dipakein vitamin terus dicatok kering. Waduh, kakak singgung saya lagi saya rambut Iya. kering. Oh iya rambutnya ya benar-benar lagi. Oke next ya. Yang sulit-sulit toh kakak, kalau itu gampang itu. Iya benar. Next ya. Oke. Oke, cara yang lebih sulit. Oke. Ready ya? Oke. Oh, ini terlalu gampang kakak. Terlalu gampang. Setrika baju. Salah. Ambil jemuran. Bukan. Apa? Beres-beres baju. Bukan. Apa? Aduh apa ya? Gue jadi gak bisa mikir. Padahal pengennya lucu tapi gak bisa lucu. Anjir. Iya benar tapi nyetrika. Setrika baju. Nyetrika baju. Itu gampang ya coy. Iya, Gampang, semua gampang Iya. kakak. Gampang semua. Gampang katanya, Dok. Nanti Kalau yang tolong ini gampang. yang susah-susah Kalau yang ini buat dia. gampang. Jangan dong mati nanti.
Sampah masyarakat. Bisa kan ya? Buang sampah masyarakat. Oke, kita lanjut lagi. Tapi memang tadi beberapa pertanyaan itu agak mudah semuanya. Oke, iya. Iya. Dan sebenarnya itu udah dikasih gerakan yang paling ribet. Belum ribet ya? Ya saya kemarin-kemarin kalau misalnya mau jadi mau memasak itu gua buat dari dia di rumah terus pergi ke mobil terus pergi ke swalayan dari Itu udah jadi swalayan satu series film. makanannya terus habis itu pulang habis itu baru masak. Lama. Ribet kan? Itu Ribet kisah kan? rumah tangga jadinya. Durasi. Durasi gitu. Makanya nggak jadi lagi. Nggak jadi. Panjang Panjang soalnya. Oke, kita lanjut lagi. Siap. Kita lanjut lagi. Aku sih masih kepengen tahu waktu yang kamu pertama kali mulai bikin Konten. 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 Iya. Dari tahun berapa tadi bilang kan? 2021. Awal belajarnya itu sebenarnya dari 2015 zaman kuliah tuh. Oke. Oh, oke. Kuliah di mana? Ada sekolah juga kakak sebenarnya. Ah, Cuma alhamdulillah kelihatan dah. macam buta huruf begitu. Abis itu lo keringin, abis itu lo bikin jus. Tai sapi yang sukering, Iya. Terus abis itu kok bikin jus kah? samino. Iya. Mabok deh halusinasi. Teh sapi. Bener-bener yang dari kota ke kota. Iya, gitu. betul. Nggak berasa juga dari yang bener-bener di timur terus tiba-tiba pindah sampai akhirnya Nah, ada di di Jakarta. jauh, iya. Di Jakarta ini sudah berapa lama? Kita keluarin biaya buat beli kuota segala macam tapi nggak ada pemasukan. Susah lah. Jadi terus kakaknya bilang kalau kamu mau gini. Akhirnya kita ketemu lah obrolannya dan saya putuskan untuk berangkat. Dengan tujuan untuk berhasil nih dan Iya. mudah-mudahan tidak korban. Di saat kamu lagi kuliah apa segala macam, itu pun kamu udah mulai untuk bermusik. Bermusik sebenarnya Bro and sis, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus dibunyiin loncengnya biar nggak ketinggalan setiap episode WOD Sister.